ini pas wawancara tanggal 4 Oktober kemarin, di mana pada waktu itu bilang bahwa sulit untuk menolak ajakan teman-teman, terutama ketika ajakan itu bertentangan dengan keinginan dan keinginan sendiri. Jadi hari ini kita akan bahas lebih lanjut bagaimana cara untuk lebih mudah dan nyaman untuk menolak ajakan zaman. Memang sering susah harus menolak ajakannya teman. Oke, saya paham. Sebelum kita mulai, saya ingin berikan semua yang kita bicarakan di sini akan menjadi materi bersama. Tidak ada yang akan tahu apa yang kita ceritakan kecuali kita sendiri yang membaikinya. Jadi bisa merasa nyaman dan aman berbicara tentang apapun yang kita rasakan. Ya, masih Kak. Misalnya itu Kak lebih tenang. Ya, saya sangat senang mendengarnya. Sekarang saya ingin memastikan bahwa kita ini merasa nyaman di sini. Kalau ada yang membuat kita kurang nyaman atau butuh waktu untuk berpikir, kita bisa bilang apapun itu. Kita akan bicara dengan tenang dan santai, tidak akan ada tekanan. Bagaimanapun itu. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Saya rasa lebih baik. Saya lebih banyak. Syukurlah kalau begitu. Saya ingin kita ini tahu deh bahwa saya di sini untuk mendengarkan apapun yang ingin kita ceritakan. Tidak perlu buru-buru. Saya akan mendengarkan dengan baik. Kita bisa mulai cerita dari apa yang membuat kita merasa sulit untuk menolak ajakan teman. Sebenarnya sering Kak, tidak enak kalau harus bilang tidak temanku, apalagi mereka tidak sama saya. Terus saya takut kalau saya tolak ajakannya dia kecewa. Oke, saya bisa mengerti betapa sulitnya itu. Jadi menjaga hubungan dengan teman memang itu penting, tapi lebih penting juga untuk tetap menjaga keinginan dan kebutuhan sendiri. Saya di sini untuk membantu kita menemukan cara agar bisa menolak ajakan teman dengan sopan dan tetap tegas. Tidak perlu merasa bersalah atau takut akan kehilangan teman karena menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan itu. Jadi yang 19% itu yang selama ini saya rasakan lebih kuat. Oke, tidak apa-apa. Kita akan bisa melalui sama-sama. Kita pelan-pelan akan bicara seperti apa. Yang terpenting adalah dia ini merasa nyaman dan yakin dalam keputusan. Kalau kita merasa sudah siap, kita bisa mulai dengan mendiskusikan situasi spesifik yang membuat daerahnya ini merasa sulit untuk menolak ajakan teman. Sekarang kita masuk ke dalam tahap eksplorasi masalah. Sekarang saya mau tahu dan mau pahami lebih dalam tentang kesulitan yang dirasakan saat menolak ajakan teman. Bisakah diceritakan lebih spesifik situasi terakhir di mana daerahnya ini merasa sulit untuk menolak? Jadi karena ada saat temannya itu ajak Kak ke mall, ke spesifik kan Kak. Terus rencana itu mau Kak, sama mau ajak dia. Tapi soalnya dia tidak mau
setelah ikut K, bagaimana perasaan tak? Apakah kita merasa lebih baik atau malah merasa tidak nyaman? Pastinya tidak. Setelah itu menyesal karena saya tidak salah. Banyak juga sesuatu dan pelajaran yang saya karena saya mau ini pertama saya coba punya. Oke, baik. Mengerti Kak dengan cerita pasti itu buat kisah tertekan tuh. Jadi mungkin sedangkan ini teman-teman kita di sisi lain kita kembangkan kita untuk belajar. Kenapa situasi itu sering terjadi? Iya, sering soalnya merasa tidak enak kalau itu saya ikut-ikut Saya terkait dengan pasangan teman-teman tak ketika apakah itu membuat tak merasa lebih nyaman atau justru sedang lebih berat? saya sebelum mereka masuk kerja sama saya kadang tidak enak harus terima tawaran terus Nah, kita memang juga ingin menjaga hubungan dengan teman dengan baik, tapi penting juga untuk menjaga diri kita sendiri. Jadi kita akan mencari cara agar bisa menolak dengan baik tanpa merasa bersalah ya. Jadi kita tidak perlu terburu-buru. Jadi kita ini akan berbicara secara terbuka. Oke, setelah saya dengar dari kata, saya melihat bahwa sebenarnya menolak ajakan teman sebenarnya ini terkait dengan konsep efektivitas. Jadi efektif itu artinya kita bisa menyampaikan keinginan atau penolakan dengan tegas, tapi tetap menghargai perasaan orang lain. Jadi terkait efektivitas itu akan saya sampaikan sebelumnya. Merasa untuk teman hari ini saya kita cukupkan saja. Selanjutnya kita berdoa. Terima kasih kerana Assalamualaikum. Halo Radia. Halo Apa kabar? Jadi pada pertemuan kali ini kita menemukan sesuatu hal yang mana setelah saya mendengar cerita kemarin, saya melihat bahwa kesulitan saya ini menolak ajakan teman adalah terkait dengan konsep assertivitas. Assertif itu artinya kita bisa menyampaikan keinginan kita atau berkata dengan tegas, tetapi juga tetap menghargai perasaan yang lain. Jadi kita ini sadar bahwa menolak ajakan Tuhan terkadang perlu dilakukan, tapi perasaan tidak enak itulah yang membuat kita merasa cemas. Bagaimana menurut apakah kita merasa seperti itu? Iya Kak, jadi saya sering merasa bersalah kalau saya tolak ajakannya teman itu. Padahal saya tahu kalau saya itu punya hal lain yang harus saya prioritaskan seperti belajar atau ada urusan lain yang harus saya urus. Oke, itu adalah hal yang paling wajar. Tapi kalau salah atau takut itu sekarang mengecewakan bagi teman tak. Tapi penting untuk memahami bahwa kita juga berhak untuk mengatakan tidak jika itu dari kepentingan kita sendiri. Kalau kita terus mengingatkan hal yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan, itu bisa mengganggu aktivitas pribadi kita. Jadi apa kita merasa hal itu sudah
cukup mengganggu kesehatan bikin. Iya, kadang dengan itu yang saya lakukan biasa untuk gampang tidak gampang tidak bisa tolak ya kan ya temanku lah, jadi saya biasa tidak fokus kalau ada tugas atau kegiatan lain yang harus saya kerjakan, jadi banyak tugas yang tertunda. Ya tadi namanya sebenarnya rasa cinta itu berasal dari keinginan kita menjaga hubungan, tapi di saat yang sama kita juga merasa kelelahan karena harus membuatkan hal-hal yang penting untuk kita. Jadi menolak bukan berarti kita tidak menghargai teman-teman kita, tapi lebih kepada menjaga keseimbangan antara kualitas dan hubungan sosial kita. Bagaimana menurut Ya, paham sekarang Kak. Memang saya tuh sering Kak merasa takut kalau dia marah atau kecewa ketika saya tolak ajakannya. Terus di sisi lain saya juga capek untuk ikuti ajakannya mereka yang biasa saya tidak mau, tapi iya harus terpaksa ikut untuk mau. Oke, saya paham betul rasa takut itu muncul dari keinginan untuk menjaga hubungan kita. Tapi bagaimana perasaan saat kita bisa mengatakan tidak untuk sesuatu yang kita tahu akan mengganggu hubungan kita? Pastinya saya rasa lebih lega karena tidak ada beban yang saya rasa, tapi kadang-kadang juga takut Kak mereka menjauh karena saya tolak ajakannya. Oke, itu adalah pilihan yang luar biasa seperti itu. Tapi kita bisa mencari cara untuk menolak ajakan dengan baik tanpa harus merusak hubungan pertemanan. Jadi dengan menjadikan teknik interpretasi ini kita bisa tetap menjaga hubungan dan menjaga batasan pribadi kita. Menurut kita bisa mencoba teknik interpretasi ini. Jadi baik, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang intensitas. Jadi saya jelaskan kembali aktivitas artinya kita bisa menyampaikan perasaan atau menolak ajakan dengan jelas tanpa harus mengikuti perasaan yang berbeda. Ini penting karena dengan menggunakan teknik ini kita bisa menjaga hubungan, tapi juga tetap menjaga kebutuhan dan batas dari diri kita. Jadi kita menolak itu tidak harus kita sebagai sikap yang betul. Jadi bagaimana kita tentang ini? Paham Mak, cuman saya rasa sulit untuk praktekkan ini konsep ke teman-temanku pas dia ajak untuk pergi atau melakukan sesuatu. Baik, sekarang kita coba identifikasi dalam situasi di mana kita merasa menolak ajakan Tuhan. Nah, bisa diceritakan nggak momen spesifik yang membuat kita menolak Mungkin pas waktu teman-temanku ajak Kak main Kak, dia ajak Kak pas pulang sekolah waktu itu, padahal punya rencana untuk kerjakan tugasku yang lumayan agak numpuk di waktu hari itu juga. Jadi bingung Kak harus bilang apa, mau jawabkan apa ke temanku. Akhirnya tanpa aku pikir nih ke depannya langsung Kak menjalankan ajakannya. Apa sehingga itu sering terjadi, tapi sering kamu jawab pertanyaanku, tapi sebelum kita pertanyaanku kita akan coba teknik
latihan menolak sama dengan teknik asertivitas. Jadi kita akan tahu seberapa Oke, itu situasi yang sedang terjadi. Sekarang kita akan coba latihan dengan teknik asersi. Saya akan berperan sebagai pemantau dan kita bisa mencoba untuk mencoba buku dengan tegas, tapi ini tetap sopan. Siap, siap. Bisa coba. Oke, mulai ya. Untuk saya ini adalah tes yang anggap dia ayo pergi sebentar ke pantai jalan-jalan. Kalau sore nanya pergi ke pantai di sore giling ya ayo sebenarnya ada rencana aku mau tugas dulu tidak apa-apa itu kan baru latihan pertama. Jadi sekarang coba kita tegas lagi. Bisa dikatakan tidak jelas, tetap kita latih. Jadi kontak malam juga penting. Cuma katakan seperti terima kasih ajakannya, tapi harus kan belajar kali ini tugas harus coba lagi deh. Ya kak. Ayo ambil pergi di pantai nanti pergi pantai. Makasih nak ajakannya, tapi saya mau pulang. Fokus kerja di hari ini karena ada pengajian karena kali-kali. Nah, bagus sekali. Nah, itu kita bisa laki ajakannya kita dengan tegas. Jadi sekarang kita coba lagi dengan fokus pada nada suara yang tenang dan coba lihat kita dan katakan dengan yakin. Sorry nak, ini nggak bisa kayak ikut lokasi ajakannya. Nanti kapan-kapan lagi soalnya banyak sekali tugas di rumah. Mau aku tidur kan selesai. Bisa kita lihat. Jadi bagaimana rasanya? Jadi bagaimana rasanya kalau bisa dikatakan tidak sama ajakannya teman-teman? Pasti saya lebih yakin dan sepertinya bisa dilakukan ke teman-teman. Jadi sih bagus. Nah itu adalah kemajuan yang sangat bagus. Jadi sekarang kita akan diskusikan lebih lanjut. Bagaimana perasaan kita setelah latihan ini? Apakah kita merasa lebih nyaman untuk menolak? Iya kak, nyaman sekali karena saya rasa lebih siap kak untuk tidak terlalu khawatir kalau nanti misal ada temanku yang ajak kak untuk pergi, jadi bisa kak gampang untuk tolak dengan tegas. Untuk sesi konseling pada hari ini kita cukupkan dulu. Jadi saya harap bisa latihan lagi setelah kasih kita contoh untuk menolak ajakannya teman-teman dengan tegas. Jadi berharap kalau ketemu lagi ada kita cerita bilang bersama tolak ajakannya teman tadi. Jadi kalau begitu terima kasih untuk hari ini dan terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Iya kak, makasih kak. Tadi apa
dipelajari? Kebetulan hari ini masih moving, jadi saya belajar tadi informatika, kimia, biologi, sama bahasa Inggris. Lancar sih. Lancar. Oke, jadi hari ini adalah sesi konseling lanjutan kita setelah menggalau usul kita coba teknik asertif khususnya dalam latihan menolak ajakan penata dengan tegas tapi tetap sopan. Nah, bagaimana Mbak Santa? Apakah ada perubahan dalam menerapkan keterampilan asertif yang telah kita latih? Sudahkah kita menggunakan dalam situasi di mana kita ini merasa sulit untuk menolak ajakan penata? Iya Kak, sudah bisa coba kemarin pasnya temanku ajak aku pergi, terus saya rasa lebih jadi menolak seperti pasnya kita kemarin itu kita coba untuk latihan, tapi memang masih ada sedikit merasa takut sama temanku, meski dasar berat yang sebelumnya sih. Pun begitu Pale, tetap dia ada perubahan dan perkembangan yang sangat baik. Jadi kita ini sudah melangkah sangat jauh dan sudah ada perubahan. Merasa kicangku itu hal yang sangat wajar karena ini kan baru dicoba toh. Yang terpenting adalah berhasil dicoba. Jadi ketika kita menyatakan tidak untuk apa yang kita rasakan, apakah ada perbedaan dibandingkan yang sebelumnya? Pastinya saya rasa lebih nyaman dan lega karena awalnya saya khawatir kan berenang ternyata mereka kan tidak marah sih, justru menghargai sama Oke, baik, itu adalah pengalaman yang sangat positif. Jadi terkadang kita ini memang cenderung khawatir terlalu berlebihan. Padahal responnya orang baik sih, dan tidak kita dugai bilang ternyata begitu sih. Jadi kita merasa ada perkembangan dalam keterampilan tak? Iya, saya rasa siap Kak, biar begitu kadang masih ragu Kak menolak kalau situasinya berbeda atau teman-teman lagi mendesak. Oke, jadi kembali lagi diingatkan bilang itu hal yang sangat wajar. Jadi harus dilatih keterampilan dan seperti kita itu lebih sering lagi dan itu kan memang proses yang bertahap. Jadi untuk menghadapi situasi yang lebih sulit, bagaimana kira-kira kalau coba strategi baru? Rasa itu bisa Oke, baik. Jadi kita akan mencoba beberapa teknik yang menurutku singkat tapi tetap tegas. Misalnya kalau bisa dikatakan maaf saya memiliki prioritas lain atau haruskah kesana dulu ada yang lebih penting dari ajakan tak, tapi tidak harus juga tetap sopan supaya tidak tersinggung teman-teman tak. Jadi bagaimana menurut tak jika coba berlatih dengan kalimat-kalimat seperti itu? Saya coba dulu Kak, aku rasa kalimat-kalimat yang begitu bisa bantu Kak untuk lebih nyaman untuk bisa menolak ajaran temanku. Oke, bagus sekali. Jadi dengan latihan yang konsisten, seiring berjalannya waktu, rasa canggung yang kita alami akan berangsur-angsur berkurang. Jadi harus berani mencoba dan bersedia untuk belajar.
Ya, makasih banyak Kak. Saya rasa jadi terima dan senang karena saya terus belajar dan sekarang ini saya. Oke, sama-sama deh. Tapi harus yakin bila bisa kita jadi semangat kita ini akan mengevaluasi kembali perkembangan kita pada sesi berikutnya. Jadi saya yakin bisa semakin mahir dan bisa lebih yakin menyampaikan pendapat kita secara tegas dan asertif. Ya Kak, nanti terus mencoba kalau terus latihan dan saya rasa tenang karena ada yang penting. Oke deh. Jadi perjalanan tak belajar secara pelan asertif ini menunjukkan bahwa kita memiliki keberanian dan keinginan kuat untuk berkembang, dan hal itu adalah sesuatu yang perkembangan yang sangat luar biasa. Jadi harus diingat setiap langkah kecil yang kita ambil adalah kemajuan, dan kita tidak harus sempurna dalam satu kali mencoba. Jadi yang terpenting kita sudah berusaha. Masih Kak, saya jadi rasa lebih yakin dengan kemampuan saya miliki sekarang. Oke. Jadi harus dipercaya bahwa kita ini lebih kuat dan mampu dari yang apa yang kita bayangkan. Jadi jangan pernah kita takut untuk mengatakan apa yang sebenarnya kita rasakan atau apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi dengan keterangan dan keyakinan kita akan menemukan cara yang tepat untuk menghadapi situasi bagaimanapun itu dan kapanpun itu. Bakal kuingatinnya terus bersama. Oke, baik deh. Jadi harus kita tetap berusaha dengan tekun dan ingat bahwa saya di sini ada untuk selalu ada temani prestasi. Jadi perjalanan tak belajar secara pelan asertif ini menunjukkan bahwa kita memiliki keberanian dan keinginan kuat untuk berkembang, dan hal itu adalah sesuatu yang perkembangan yang sangat luar biasa. Jadi harus diingat setiap langkah kecil yang kita ambil adalah kemajuan, dan kita tidak harus sempurna dalam satu kali mencoba. Ya, makasih banyak Kak. Saya rasa jadi terima dan senang karena saya terus belajar dan sekarang ini saya. Oke, baik deh. Jadi harus kita tetap berusaha dengan tekun dan ingat bahwa saya di sini ada untuk selalu ada temani prestasi. Jadi setiap hari kalau kita semakin yakin dan nyaman dengan diri kita sendiri, Assalamualaikum. salam selamat masuk. Ini gimana hari ini deh? Jadi sebelum kesini kita belajar apa sih? Ada yang belajar biologi sama bahasa Inggris. gimana tadi lancar sih? Alhamdulillah.
Baik, Dek, hari ini adalah pertemuan terakhir kita di konseling. Jadi setelah kita membicarakan tentang pentingnya aktivitas dan bagaimana cara menolak ajakan teman dengan tegas tapi tetap sopan, kita juga sudah berlatih menolak ajakan teman dengan tatap mata dan nada suara yang tenang. Selain itu, di sesi ini kita akan membahas teknik relaksasi untuk membantu mengurangi rasa cemas. Jadi tentang bagaimana manfaat dari teknik-teknik yang telah kita terapkan kemarin-kemarin di kehidupan sehari-hari kita. Dengan latihan setelah ajaran saya jadi percaya diri untuk tidak bisa harus merasa bersalah ketika pacarannya temanku. Kenapa kamu bisa ini lagi juga buat kalian tenang. Oke, alhamdulillah. Baik sekali. Jadi kita merasa teknik relaksasi ini dan teknik aktivitas ini membantu kita mengurangi rasa cemas tak saat harus ditolak ajakannya teman tak? Iya Kak, saya jadi lebih tenang dan utama harus bagaimana sikap ke depannya untuk tolak ajakan teman-teman tenang dan tidak lukai perasaannya. Oke, itu adalah perubahan yang sangat luar biasa deh. Jadi kita sudah menunjukkan kemajuan yang sangat baik. Jadi saya ingin kita terus berlatih teknik ini, dua teknik tadi, teknik relaksasi dan aktivitas di kehidupan sehari-hari kita. Terutama saat kita mulai merasa cemas atau ragu-ragu ketika menghadapi ajakannya teman tak. Pastikan untuk tetap melatih teknik relaksasi dan juga teknik aktivitas ini untuk kedepannya di saya coba latihan dari Oke, jadi sebelum kita mengakhiri sesi konseling kita pada pagi, jadi sebelum kita mengakhiri konseling kita di konseling individual ini, saya juga ingin berdiskusi tentang rencana ke depannya. Jadi jika kita perlu bantuan atau permintaan lebih lanjut tentang keterampilan sensitif atau teknik lain, kita bisa bicarakan di bisa komunikasi lewat WhatsApp atau lewat guru-guru PKK. Jadi apakah ada fokus yang ingin kita capai ke depannya? Pastinya saya mau lebih banyak untuk latihan pasar karena pertama di sini juga biasanya bisa lagi pasti bakal dengan latihan terus. Oke, tentu saja kita bisa melanjutkan latihan itu di luar sesi konseling kita. Itu sudah selesai, masih bisa dikomunikasi lewat WhatsApp dan juga perantaraan guru PKK. Jadi saya sangat senang dengan perkembangan sejauh ini. Kita sudah berhasil melangkah jauh dalam latihan teknik aseptik dan relaksasi. Jadi saya sangat bangga pada perkembangan kita dan perkembangannya kita. Terima kasih banyak Kak. Saya rasa lebih percaya diri sekarang. Oke, jadi sekali lagi saya sangat bangga dengan kemajuan kita. Jadi harus diingat butuh bantuan atau dukungan lebih lanjut, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya atau datang ke rumah BK dan bicarakan sama guru BK yang ada di sini. Baik Kak, terima kasih bantuannya yang kita sudah berikan selama ini. Latihan-latihannya benar-benar saya. Iya baik, sama-sama deh. Jadi karena ini adalah sesi terakhir kita, jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi, saya sangat bangga atas kemajuan dan perkembangan kita selama ini, karena kita sudah tunjukkan rasa percaya diri kita dan
usaha Atta yang sangat luar biasa dalam mengembangkan keterampilan reseptif dan mengelola kecemasan. Terima kasih banyak Kak. Saya rasa jauh lebih jadi mas sekarang daripada yang sebelumnya. Dan karena teknik-teknik yang sudah kita ajarkan Kak dan saran-saran dari saya membantu sekali untuk saya di kehidupan sehari-hariku, terutama untuk saat ini bisa belajar antara belajarkan dengan Iya deh, sama-sama. Sangat senang Kak dengar pernyataan Kak. Jadi deh, mengerti bahwa kemampuan ini adalah bekal yang bisa kita bawa terus. Bahkan setelah sesi kita ini berakhir, harus dibuktikan Ki bahwa bisa Ki atas masalah tak jangan ditahap dan bisa Ki ekspektasi secara mandiri. Iya Kak, terus Kak usaha untuk terapkan apa yang sudah kita pelajaran yang sudah kita kasih dulu saya dalam beberapa lain. Oke deh. Jadi jika di masa depan kita merasa memerlukan bantuan lagi atau kedepannya itu jangan ragu lagi untuk menghubungi Kak dan datang ke sini untuk cari bantuan. Jadi perjalanan ini masih sangat panjang, baru terus gitu loh. Jadi harus selalu tingkatkan ini rasa percaya diri kita dan yakin kalau bisa berkembang. Terima kasih banyak Kak atas semua bimbingan yang kita kasih ke saya. Saya merasa terbantu sekali. Kalau begitu deh. Jadi itu sih untuk sesi konseling Kak. Jadi semoga setiap kata memberi keberanian dan kebahagiaan. Jadi untuk kedepannya kalau ada apa-apa silakan hubungi saya. Iya Kak, terima kasih Kak. Sampai jumpa. Saya terima kasih atas semua yang sudah saya kasih ke saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Oke, jadi sebelum kembali ke kelas Kak dan wakil sesi konseling Kak hari ini, mau Kak kasih beberapa pertanyaan evaluasi. Bisa boleh Kak? Oke, jadi pertanyaan pertama, bagaimana perasaan saat berkomunikasi dengan saya sejak sesi konseling kita dari bulan kemarin? Jujur, saya rasa lebih sendiri, saya rasa lebih berani untuk mengungkapkan pendapatku meskipun masih ada rasa menurutku kadang-kadang. Oke, pertanyaan kedua, apakah kita merasa ada perbedaan dalam cara kita menghadapi situasi sulit? Pastinya iya Kak, karena sekarang saya lebih tenang dan berpikir sebelum berbicara dulu di kafe. Pas dulu saya cenderung menghindari konflik, tetapi sekarang saya coba untuk menghadapi situasi dengan cara yang lebih baik lagi. Oke, pertanyaan yang ketiga, bisa diceritakan pengalaman tadi cerita berhasil menggunakan teknik aseptif yang telah kita kemarin. Iya Kak, pas saat di kelas saya tidak setuju dengan perkataannya temanku. Saya ungkapkan pendapatku sendiri dengan tenang dan jelas tanpa harus salahkan orang lain. Oke, jadi bagaimana responnya teman kita terhadap perubahannya kita dalam menyampaikan pendapat? Kelihatannya mereka lebih hargai pendapatku daripada yang sebelumnya, karena mungkin saya sudah jelas lagi daripada sebelumnya. Pasti salah satu temanku bahkan bilang kalau masalahku cara yang lebih bersana dan tegas daripada sebelumnya. Oke, selanjutnya menurut apakah tidak yang telah kita terapkan membantu masalah yang sudah kita hadapi? Saya rasa
lebih lega dan bangga pada diri sendiri. Ternyata tidak sesuai itu yang saya bayangkan bisa terima. Oke, selanjutnya untuk bertanya apakah terasa ada perubahan atau peningkatan dalam rasa percaya diri tak saat berbicara? Pasti Kak, saya rasa lebih baik karena tidak terlalu khawatir Kak atas penilaiannya orang lain terhadap saya. Pertanyaan terakhir, apakah merasa ada perubahan positif yang kita rasakan sejak kita mulai sesi konseling sampai saat ini sesi terakhir? Pastinya saya rasa lebih kuat Kak secara emosional Kak. Saya tidak mudah tersinggung dan bisa mengendalikan emosiku dengan lebih baik. Itu adalah perkembangan dan perubahan yang sangat bagus. Rasa usaha sudah sangat keras dan hasilnya terlihat. Jadi berharapkan terus latihan sampai dapat hasil yang maksimal dan Terima kasih banyak Kak. Saya rasa lebih percaya diri terasa. harus juga tahu kalau bangga Kak dengan kemajuan tak, dan harus juga ingat selalu Kak ada di sini jika perlu dukungan lebih lanjut, dan ada juga guru-guru berkata kalau ada perlukan dan ada perlu dibantuan. Baik Kak, terima kasih banyak atas bantuan. Oke, baik deh, karena ini merupakan sesi terakhir kita, jadi saya ingin menyampaikan bahwa sekali lagi saya sangat bangga atas kemajuan dan perubahan kita selama ini, karena kita telah menunjukkan usaha yang sangat luar biasa dalam mengembangkan keterampilan asertif dan mengelola kecemasan. Terima kasih banyak Kak. Saya rasa jauh lebih percaya diri sekarang, dan teknik yang sudah kita kasihkan dan ajarkan Kak membantu sekali buat saya. Oke, saya sangat senang mendengarnya. Jadi harus lagi ingat kalau kemampuan ini adalah bekal yang bisa terus kita bawa. Bahkan setelah sesi ini berakhir, kita harus buktikan bahwa bisa atasi masalah itu sendiri. Iya Kak, pasti saya bakal terus berusaha terapkan apa yang sudah kita kasihkan ke saya dan saya pelajari. Oke, terus sangat luar biasa usaha, dan jika kedepannya setelah itu sampaikan juga kedepannya ikhlas kuat, jangan ragu untuk cari dukungan atau bantuan yang kita butuhkan. Ada di ruang bebas selalu terbuka untuk kita, dan perjalanan kita masih panjang, dan harus percaya kalau kita bisa atasi masalah dengan teknik-teknik yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin. Kak, banyak ingat merasa terlalu sekali Kak. Oke, jadi untuk sesi kali ini, dan kebetulan sesi ini adalah sesi terakhir, jadi saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mau bercerita kepada saya, dan saya berharap kedepannya bisa lagi lebih maksimal lah menerapkan teknik-teknik ini kalau ada lagi masalah. Terima kasih banyak Kak. Sampai ketemu lain waktu, dan sekali lagi terima kasih banyak Kak untuk semua yang saran-saran teknik yang sudah kita kasihkan ke saya. Saya pelajari terus-menerus dan berlatihkan Kak. Terima kasih banyak Kak.